Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsaatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa terus-menerus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat takwa, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dalam keadaan Islam. Nikmat inilah yang harus kita syukuri dan senantiasa kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dengan terus kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana janji Allah, maka nikmat itu akan senantiasa tercurahkan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Allah memaklumkan, barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Dengan kita terus bersyukur ini, tentunya bukan hanya bersyukur di dalam lisan, tapi bagaimana kita bisa mewujudkan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita, mengaplikasikan kesehariannya berupa meningkatkan iman dan takwa. Dengan demikian, insya Allah kita di dalam menjalani kehidupan ini akan mendapatkan jalan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencoba-coba menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya.
Makanya jangan pernah kita lalai dalam bersyukur. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu sikap kita adalah bersyukur. Mensyukur nikmat yang benar adalah bagaimana kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita dengan melaksanakan semampu kita, semaksimal mungkin perintah-perintah Allah. Meningkatkan bagaimana kita menghindari, menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah. Inilah bentuk wujud syukur yang asli. Sehingga syariat Islam adalah langkah kehidupan kita. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah dengan kesehatan, keimanan, ketakwaan kita ini, maka kita sebagai insan muslim akan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diniatkan Allah di dalam surat Al-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Inilah pedoman dalam kehidupan kita, kesadaran diri kita bahwa kita memiliki sebuah kewajiban yang harus kita jalani, yakni menyembah Allah yang utama dan yang pertama. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kita berada dalam putaran waktu pergantian bulan. Kemarin kita menjalani ibadah puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang bertebaran kemuliaan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang begitu ringannya kita melaksanakan amal kebaikan, di mana kehendak motivasi diri untuk mendapatkan ampunan Allah, benar-benar kita rajin melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin yang tadinya tidak berjamaah menjadi berjamaah. Rajin melaksanakan sholat malam tarawih, berbicara jujur, berbicara santun kepada sesama teman, dan bisa menahan emosi. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita tergembleng jasmani dan rohani dengan motivasi yang tinggi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah datang bulan Syawal. Bulan Ramadan ditandai dengan Idul Fitri sebagai akhir dan awal dari bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri berasal dari kata syawal yang secara istifat atau artinya adalah meningkat. Sehingga di dalam bulan Syawal ini yang menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Jika kita bulan Ramadan, kita tidak terlepas dari membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, rajin ke masjid, beribadah, sholat qoblah, sholat ba'da, menjaga lisan, menjaga amarah. Sekarang bulan Syawal, maknanya ada peningkatan. Peningkatan dari apa yang telah kita jalani di dalam bulan Ramadan. Pertanyaannya untuk dijawab pada diri masing-masing. Apakah selepas bulan Ramadan ini pelaksanaan peribadatan kita kembali seperti sedia kala sebelum Ramadan? Sholat malas berjamaah di masjid, tidak lagi tepat waktu, Al-Quran tidak lagi dibaca, membaca pun sedikit malas. Apakah ketika melaksanakan bulan Ramadan, niatan kita untuk mendapatkan ampunan, peningkatan iman dan takwa benar-benar terlaksana, sehingga setelahnya terasa nikmatnya takwa sudah tertanam dalam diri kita?
Apakah selama Syawal berlalu 2 minggu ini kita kembali seperti semula? Jawaban ini adalah pada diri masing-masing yang akan memberikan sebuah kejujuran hati. Disinilah perlunya kita di dalam hidup dan kehidupan senantiasa mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan untuk perbaikan. Karena Islam mengajarkan kita di dalam kehidupan harus senantiasa memperhatikan apa yang akan dilaksanakan ke depan. Mari kita simak firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kami kerjakan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Dari sinilah kami di dalam khutbah ini mengambil judul menjaga spirit ibadah pasca Ramadan. Bagaimana kita di dalam menjaga spirit ibadah pasca Ramadan? Tentulah kita tahu di dalam menjaga spirit pasca Ramadan kita harus memahami minimal 3M. Yang pertama, muhasabah. M yang kedua, mujahadah. M yang ketiga, muraqabah. Ini minimal ada dalam pemahaman hati kita, sehingga pasca Ramadan kalau toh tidak meningkat, minimal setara sejajar dengan selama Ramadan, insya Allah akan lebih baik jika kita mau melaksanakannya. Muhasabah adalah introspeksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan setelah Ramadan ini, dari hari yang telah berlalu, senyampan ke depan masih panjang. Apakah kita sudah meninggalkan tutup Al-Quran? Apakah kita sudah malas menjejakkan kaki kita ke masjid? Apakah kita setelah sholat sudah tidak lagi berzikir? Apakah kita dengan sesama teman sudah tidak saling nyapa? Tidak lagi berucap salam? Tidak lagi berbuat kebaikan? Tentu ini semua jawaban ada dalam diri kita. Kita harus memahami bahwa orang yang sukses adalah orang yang selalu menghisap dirinya. Apakah yang sudah saya jalani hari ini lebih baik dari kemarin? Apa yang saya program untuk esok sehingga akan lebih peningkatan? Jangan kita sampai menjadi orang yang merugi. Kita orang sukses tentu memiliki planning dalam kehidupannya. Mari kita simak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-kain sumandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Orang-orang cerdas, sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar betul bahwa sebaik-baik bekal adalah
taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh di dalam menjaga tren amal ibadah yang telah dilaksanakan selama Ramadan. Apa yang menjadi motivasi selama bulan Ramadan sehingga punya semangat tersendiri. Di sini dipelihara untuk menyemangati sehingga pasca Ramadan, baik itu sholat berjamaahnya tepat waktu, baik itu zikirnya, membaca Al-Qur'annya tetap terjaga. Kalau pada bulan Ramadan membaca Al-Qur'an seapes-apesnya khatam 1 kali, maka di luar Ramadan seapes-apesnya ya khatam 1 kali. Lah ini yang harus dijaga. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jelaslah di sini. Kalau kita sudah memahami langkah kebaikan ketika Ramadan, setelah Ramadan, mari kita jaga. Kalau sebisa mungkin kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, apa yang akan terjadi? Kesadaran diri kita bahwa setiap derap langkah kita, setiap tindak tanduk kita, setiap nafas kita dalam pengawasan Allah. Dengan demikian kita akan berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, walaupun tidak ada orang menyaksikannya, maka benteng iman akan menghadangnya, mengatakan jangan lakukan. Lah, keimanan ini mari kita jaga. Jangan sampai kita merasakan perbuatan yang bisa merugikan diri kita sendiri atau orang lain karena tidak dilihat oleh orang kita lakukan. Tapi dengan muraqabah, sadar dimanapun kita berada, Allah senantiasa melihat kita. Maka dengan begitu kita akan berjalan pada jalan yang sesuai dengan perintah-perintah Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Anta budallaha kanaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Inilah modal kita di dalam menjaga keimanan dan ketakwaan, bahwa setiap saat Allah mengawasi kita. Dengan demikian maka penegasan Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nilai tattaqun melekat dalam diri kita, melekat dalam perilaku kita, melekat dalam kehidupan kita. Maka insya Allah jalan yang kita lalui benar-benar jalan yang berada dalam ridho Allah. Dengan demikian, marilah muhasabah, mujahadah, muraqabah kita maknakan di dalam diri kita untuk bekal kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.